Diam-diam rekam sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nur Hasanah Fani. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore juga. Alhamdulillah keadaan sehat. Baik, terima kasih telah atas kedatangan Ibu ke sini. Ya, kita singkat aja Bu ya, dan ngobrolnya santai-santai aja dalam 10 sampai 15 menit ke depan untuk saling berbagi Ibu tentang menceritakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi di sekolah Ibu mengenai proses pembelajaran. Oke. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan tentang permasalahan yang Ibu hadapi dalam waktu dekat ini? Ini Pak, ada sesuatu yang ingin saya sharing dengan Bapak. Di kelas saya itu ada satu siswa yang memiliki perilaku yang kurang baik. Dia senang mengganggu teman-temannya, terus tidak mau mendengarkan guru, sering jalan-jalan Pak saat pembelajaran. Itu Pak. Oh gitu. Jadi perilaku seperti apa yang Ibu harapkan dari anak Ibu tersebut? Kalau pinginnya saya sih Pak, Ananda ini memiliki perilaku yang lebih baik lah. Setidaknya jangan mengganggu pembelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya, mendengarkan guru saat menjelaskan gitu Pak. Oh, jadi Ibu mengharapkan bahwa perilaku anak ini mau untuk mengikuti sesuai dengan kesepakatan kelas, dan Ibu berharap anak ini mau mengikuti pembelajarannya dengan baik tanpa memberikan gangguan kepada teman-temannya. Nah, ini sangat baik sekali Bu. Untuk kita melangsungkan proses pembelajaran, maka anak-anak itu memang harus kita kondisikan supaya dalam keadaan siap seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Lalu kira-kira apa faktor penyebab anak tersebut suka mengganggu temannya Bu ya? Iya Pak, kalau untuk faktornya sih saya perhatikan Ananda ini kayaknya kurang pendekatan Pak, dan sepertinya ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi, itu yang saya lihat Pak. Jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dari anak ini ya. Jadi anak-anak yang kurang kebutuhan dasar ya, dengan usaha yang sudah Ibu lakukan yang mau berencanakan tadi memang sangat baik sekali Bu. Jadi memang kebutuhan dasar anak ini mau Ibu penuhi begitu ya. Iya, Memang betul sekali langkah-langkah Pak. yang sangat baik sekali yang sudah Ibu lakukan. Jadi kita patut mengapresiasi terhadap Ibu lakukan ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah ini sebagai solusinya dan dalam bentuk rencana aksinya, Bu? Saya sih sudah terpikir Pak, karena dari faktor yang saya lihat, saya ingin melakukan pendekatan personal kepada Ananda. Terus tadi juga saya sudah melaksanakan diagnostik awal tentang hal yang disukai dan yang tidak disukainya. Jadi Ananda ini suka menonton dan dia tidak suka belajar. Nah, jadi saya terpikir untuk membuat dia senang belajar itu, dan berusaha tidak mengganggu kawannya. Nanti saya punya rencana memberikan pembelajaran yang bervariasi, seperti memberikan pembelajaran lewat video pembelajaran gitu Pak. Jadi kan dia akan menonton gitu. Selain pendekatan itu, mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Itu yang ada di rencana saya Pak. Oh, jadi anak Ibu ini merupakan tipe anak yang belajar dengan sistem video visual Bu ya. Jadi Iya, sepertinya. Ibu sudah bagus sekali, sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak kita ini dengan cara menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dan Iya. juga Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang sangat bagus sekali, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan orang tua, dan itu sangat penting sekali untuk proses perbaikan dari anak kita ini. Baik, terima kasih sekali, luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana dukungan dari pihak sekolah, Bu? Ibu melakukan dalam proses yang Ibu lakukan ini? Kalau dari dukungan mungkin dari teman-teman sejawat ya Pak, yang satu rombel gitu, karena sering bercerita juga kan dari wali kelas sebelumnya. Jadi mereka pun sangat mendukung sekali, karena kan udah banyak kasus nih dengan teman-temannya yang dia lakukan. Jadi seperti bagian kesiswaan itu sangat mendukung dengan rencana yang saya akan laksanakan ini Pak. Oh, berarti luar biasa sekali dukungan dari stakeholder di institusi Ibu ya. Berarti Ibu sudah mampu untuk melakukan kolaborasi yang sangat maksimum. Baik Bu, rencana kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini yang sangat luar biasa ini?
Iya Pak, kalau rencananya sih lebih cepat lebih baik. Jadi mungkin nanti saat pembelajaran di kelas saya akan langsung menerapkan itu. Dan untuk komunikasi dengan orang tua secepatnya mungkin nanti malam akan saya infokan Pak. Oh, baik ya. Jadi kita tunggu saja progres dari apa yang sudah Ibu lakukan ya. Memang uh, kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan ya, kita akan mengobrol dan sharing lagi tentang uh, apa progres yang Ibu dapatkan setelah melakukan rencana aksi tindak lanjut tersebut. Baik Iya, Bu, terima kasih banyak Bu ya atas sharing sama-sama kita Pak. kali ini, dan Terima kasih banyak Pak. ya kita jumpa lagi di lain waktu nanti untuk melihat progresnya Bu ya. Terima Iya kasih. Pak, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut ya Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Hafiz. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak, kemarin Bapak menghubungi saya, tapi saya belum ada waktu. Jadi baru hari ini saya punya waktu untuk berbincang dengan Bapak. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak bincangkan dengan saya Pak? Begini Bu ya, ini suatu permasalahan yang saya temui dalam pembelajaran saya dalam beberapa tahun terakhir ini saat saya bertugas di SMA ini. Ya saya melihat ya, terutama karena saya mengajar di kelas 12 ya, jadi anak-anak kita ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri ya. Namun ya, setelah saya lihat ya, ternyata mereka masih sejak untuk mengambil les tambahan di luar jam pembelajaran. Jadi saya berkesimpulan artinya kita sebagai guru di sekolah ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang ingin menggapai cita-citanya untuk bisa menembus perguruan tinggi negeri yang sangat favorit itu seperti UI, ITB, dan UGM. Kira-kira seperti itu kronologis yang saya dapatkan dalam permasalahan saya ini, Bu. Oke, jadi permasalahan Bapak itu adalah mengajar di kelas 12 yang mereka masih membutuhkan tambahan belajar di luar sekolah gitu ya, Pak? Berarti Iya, ada kebutuhan belajar mereka ini yang tidak terpenuhi, takutnya nanti mereka untuk menghadapi, ujian-ujian ke perguruan tinggi itu tidak bisa gitu maksudnya ya, Pak? iya, Ah, seperti itu. nah tujuan Bapak untuk, percakapan kita hari ini kira-kira apa dari permasalahan Bapak itu? Saya ingin menghadirkan suatu pembelajaran yang bermakna kepada siswa-siswi saya itu di sekolah, Bu ya, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mengambil les tambahan di luar, karena mengingat ya keadaan ekonomi dari siswa saya ini kebanyakan adalah menengah ke bawah, dan kondisi ekonomi kita juga dari orang tuanya itu banyak yang kurang mampu, sehingga sedangkan keinginan mereka sangat tinggi sekali untuk melanjutkan pendidikan mereka ya. Jadi saya ingin bagaimana caranya menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna kepada para siswa ini sehingga kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi untuk menggapai cita-cita mereka. Oke, baik Pak, berarti Bapak menginginkan kebutuhan belajar mereka gitu ya Pak. Terus, Ya, kalau boleh tahu nih Pak, apa nih kira-kira faktor penyebab mereka itu mendapatkan harus mengambil tambahan belajar nih, faktor-faktornya? ya saya lihat faktor-faktor pertama itu adalah yang pertama itu saya lihat adalah mereka ini ya mungkin pembelajaran di sekolah itu kurang up to date dengan perkembangan zaman dan teknologi. Apalagi nanti saat mereka mau bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu mereka harus bertarung dengan ribuan bahkan ratusan ribu pelajar se-Indonesia. Apalagi yang PTN yang mau mereka tembus ini adalah PTN yang ada di Pulau Jawa. Dan kita tahu bahwa Pulau Jawa itu merupakan tingkat SDM-nya sudah sangat tinggi. Saya rasa itu membutuhkan persiapan yang luar biasa sekali untuk bisa bersaing dengan para pelajar yang ada di Pulau Jawa tersebut seperti itu. Oke. Ini Pak, dari yang faktor yang sudah Bapak sebutkan itu, berarti Bapak, kira-kira sudah ada tidak ya terpikir di benak Bapak, apa nih rencana yang akan Bapak buat untuk, meningkatkan kualitas, anak Bapak? Ya, rencana akan saya lakukan adalah Bu ya, terutama bagi anak-anak yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang atau kurang mampu, yang mereka tidak mampu untuk membayar biaya les dengan harga yang sangat mahal sekali. Ya, mungkin saya rencananya akan mengadakan pembelajaran jam tambahan secara online melalui fasilitas Google Meet atau Zoom ini, yaitu di sana kami akan menghadirkan pembelajaran yang bervariasi terutama dalam
menyelesaikan permasalahan pembelajaran berbasis HOTS, High Order Thinking Skill, dengan melakukan pembahasan soal-soal tingkat tinggi yang mengarah kepada soal-soal seleksi perguruan tinggi negeri tersebut, Bu. Di luar jam pembelajaran nanti akan saya lakukan. Masya Allah Pak, mulia sekali saya dengar rencana yang akan Bapak terapkan itu salah satunya adalah meningkatkan variasi pembelajaran dengan teknik HOTS ya. Kemudian ada juga tadi saya dengar Bapak itu akan melaksanakan tambahan belajar online dengan siswa-siswanya. Masya Allah Pak, ini sangat menarik sekali karena dengan kondisi anak murid Bapak yang ekonominya banyak yang lemah, jadi Bapak memberikan tambahan belajar untuk mereka secara online. Oke, Pak. Saya rasa ini rencana yang bagus juga, Pak. Kira-kira nih, kapan nih Bapak punya planning ini untuk dilaksanakan? Rencana saya ini akan saya lakukan dalam waktu secepatnya, mulai tahun ajaran baru ini, di awal tahun pembelajaran, di awal mulai pembelajaran, saya akan langsung memulai rencana aksi saya ini di pertemuan perdana langsung, Bu. Lewat saya informasikan dulu kepada murid-muridnya dan langsung akan saya laksanakan di awal tahun ajaran baru pembelajaran ini, Bu. Iya, baik sekali Pak. Untuk rencana Bapak ini, kira-kira dalam waktu yang 1 semester ini Bapak butuh dukungan tidak, atau ada tidak pihak-pihak tertentu yang Bapak harapkan dukungannya? Ya, dukungan terutama, Bu, dari pihak sekolah itu dalam soal fasilitas, gitu ya. Terutama fasilitas jaringan internet, Bu. Karena kita melakukan pembelajaran secara online, maka kita butuhkan itu adalah support jaringan yang memadai, sehingga pembelajaran kita ini bisa berlangsung secara dua arah dan tidak harus menghadirkan siswa ke sekolah dan cukup siswa itu berada di rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pembelajaran ini mungkin saya akan mengajak rekan-rekan guru lain untuk sama-sama saling bahu-membahu dengan rencana aksi saya ini, agar para guru lain yang terlibat seperti yang mata pelajaran serumpun yang di bidang saintek untuk bisa ikut serta bergabung dengan kegiatan yang akan saya lakukan ini. Gitu. Oke Pak, berarti Bapak sangat membutuhkan dukungan, terutama dukungan fasilitas ini ya, sarana dan sarana, terutama untuk internet ya Pak, jaringan ya. Ya. Kemudian dukungan dari teman-teman sejawat ya Pak. Oke, saya sangat berharap sekali nanti Bapak bisa dan mendapatkan dukungan dan mendapatkan hasil dari apa yang Bapak rencanakan ini. Mungkin hanya itu Pak yang bisa kita bicarakan untuk hari ini. Saya ingin saat pertemuan berikutnya nanti ada hasil yang Bapak ceritakan lagi ke saya. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Terima kasih Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Al-Hafiz Rasana ya, Pak. Sudah berbagi praktik baik melaksanakan kegiatan coaching bersama coach ya. Secara keseluruhan ya meningkat dari latihan kemarin ya. Ya Pak. Dan peningkatan dari kegiatan latihan dengan kegiatan praktik ini ada lebih meningkat sedikit, dan kategori di atas lah, di atas baik ya. Komunikasinya masih terbata-bata Pak. Terima kasih, silakan bergabung kembali ke grup sebelah. Baik Pak. Lanjutkan ke mengisi format lembar refleksi ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.